pernah dibully, dia emang sikapnya sok lain. Contohnya Bapak Ibu, makanya sekarang anak didik kita anu power teh sanes istri hungkul tapi pamaget oge sami, ayeuna seueur homo di mana-mana nya. Nah, ketika maaf seorang anak sudah dirogah hala dalam tanda kutipnya, anak laki-laki ku laki-laki, nanti dia akan melakukan hal yang sama ke orang lain, bahkan mereka akan jadi gay kayak gitu ya. Makanya hati-hati, ingatkan sekarang ada 3 dosa besar pendidikan yang harus kita hindari, itu kuasai betul-betul. Salah satunya tadi bullying, kekerasan seksual ya, dan yang terakhir intoleransi. Itu harap diingat oleh kita semuanya. Dan tadi Bapak ada yang tunadaksa, ya mudah-mudahan jadi orang ya. Sekarang juga orang ya Pak. Ya, mudah-mudahan dia jadi orang hebat, orang besar. Karena Bapak Ibu pernah lihat orang ini? Ya, ini ya yang dekat-dekat kita aja, Putri Aryani katanya, yang dekat di Indonesia. Ini orang Australia, Nick Pujikit. Dia itu kan gak punya tangan, gak punya kaki, kakinya juga kan pendek gitu. Tapi dia bisa main golf, bisa naik yang papan seluncur di laut. Dia bisa berbagai hal. Luar biasa kan? Tuh, Tijung Palik juga namanya Nick ya. Dia motivator Australia. Jadi memang agama manapun ketika dekat dengan Tuhannya, itu biasanya orang lebih sukses ya biasanya. Nah, makanya kalau kita muslim, yuk kita lebih dekatkan diri kita dengan Tuhan kita gitu. Nah, si Nick ini sama seperti itu. Jadi beri semangat anak-anak didik kita yang istimewa tersebut, karena kita tidak tahu, bisa jadi setelah tamat dari SD, tamat dari SLTP, mereka akan jadi orang hebat, orang yang besar ya. Jangan pilih kasih pada nu ieu mah geulis, nu ieu mah normal, nu ieu mah beunghar, nu ieu mah pinter, itu dianak emaskan ya. Iya, jangan seperti itu. Karena saya pernah bertemu dengan murid saya yang sangat nakal di sekolah dulu, dan ternyata dia lebih sopan ketika bertemu saya di jalan. Tapi ada anak yang wah gitu, ketemu saya, asli Bu, saya nggak gila hormat. Ketika saya belanja di sebuah mall, kan nggak ada orang tuh ya. Ya, dia habis belanja, mungkin dia buka warung atau apa, dia belanjanya di sebuah mall besar. Dia sentangan sama saya. Nah, setelah itu 2 hari berikutnya saya bertemu lagi dia. Dia naik mobil, saya naik onta motor kan. Ketemulah di sebuah bank. Ya. Oke, saya membandingkan kemarin aku ketemu dia di mall, dia belanja buat di warungan dia. Gitu. Dia sentangan sama saya. Ketika di bank banyak orang, mungkin banyak pejabat ya, ibu damang lempeng juga jidar, kata saya, astagfirullah. Iya, jadi karakternya beda gitu. Aku tahu dia tuh pinter banget ketika jadi murid saya dulu, tapi adabnya nggak ada sama sekali. Nah, jadi jangan sampai putra-putri kita, anak didik kita seperti itu. Kalau memang biasa anak itu gitu. Ulah sampai dibuat-buat batur daek gitu di hadapan orang, cuek ya, jangan ya Dek ya, jangan. Nah, satu lagi, intuisi tadi apa Bapak Ibu? Iya. Oke. Jadi intuisi itu kemampuan memahami atau mengetahui sesuatu secara cepat dan instan. Gitu ya, bisa langsung plak, tanpa melalui proses berpikir yang tidak lola gening, langsung ya. Jadi tanpa berpikir panjang atau logika yang formal. Contoh, silahkan Anda pilih apakah tombol merah atau tombol kuning. Dina ieu geuning dina TikTok sok aya.
itu kan intuisi kita milih yang jauh ternyata berebet hati kita, itu juga intuisi. Nah, ini berhubungan dengan psikologi ya, dan kita sebagai guru harus, karena kepala sekolah juga guru sama ya, ketika kita berhubungan dengan guru yang lain dan juga murid-murid kita, nah ini perlu sesuatu tanpa pertimbangan, atau kita butuh proses berpikir itu yang dibutuhkan cepat gitu. Nah, jadi ini harus diasah ya Bapak Ibu ya, intuisinya ya, karena ini aspek penting dari kecerdasan manusia. Iya, tentunya ini dapat diasah intuisi itu Bapak Ibu. Untuk mempertajam intuisi itu bisa dengan berempati kepada orang lain dan berhubungan secara emosional. Jadi anggar balik di karena PSE. Jadi intuisi itu bisa didasari oleh pengetahuan, bisa didasari oleh tebakan, bisa juga oleh tadi pengalaman masa lalu ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kedepannya kita lebih mampu melaksanakan tugas kita dengan baik ya. Nah, sekarang kita akan siap-siap ke pengisian. Mau siapa dulu boleh, mau diucapkan lantang juga boleh, nanti saya ketik supaya yang lain bisa mendengarkan. Bapak mau ditambah ya?